Islamic content. Belum mulai pan, santai. Itulah kamu Irfan. Live melihat muka sendiri. Makanya job gue di cancel semua, orang gak boleh wedding. Aceh. Angga Aditya itu Aceng bukan sih? Iya. Aceng kan? Sengaja ini nggak disensor. Ya namanya udah wedding, biar gampang. Lagian ini kan kafir bukan Islam. Jadi dia nggak pakai kerudung kala nih. Kalau Islam dia pakai kerudung. Irfan, sabar. Si Muti ngomel mulu anjing. Sabar dong. Streamingnya sambil ngerokok katanya. Kata siapa? Kakak streamingnya sambil ngerokok. Karena aku udah gede, makanya aku sambil ngerokok. Gak mencerminkan pemuda Islami banget. Ih, gimana sholat aja jarang. Yuk mulai. Dar, punya. Ayo, ayo. Ada nggak sebentar? Ayo. Nggak tahu. Anak Lisa kali. Mulai jangan. Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya assalamualaikumnya dari tadi, baru inget. Aduh, tar dulu deh liat komennya, gue gak kuat. Tar dulu dong bikin pudingnya. Kan ini lagi wedding dulu. Ya, jadi di sini gue mau ngelanjutin materi-materi sebelumnya. Terakhir dari Muti tentang make up gitu kan. Sekarang mau ngelanjutin wedding fotografi. Ini gue cuma mau ngejelasin yang ya seenggaknya yang gue tau lah selama belajar wedding.
Aduh, ntar dulu lihat komennya. Kalau nanti mau ada pertanyaan, setiap sesi nanti gue bacain. Jadi gue jelasin satu sesi, baru gue baca komen dari kalian ya. Oke, mulai. Mulai nggak ya? Mulai deh. Nah, ini ada 3 foto, masing-masing foto wedding ya. Di sini nanti gue bakal jelasin satu-satu dari yang sebelah sini dulu. Nggak ada ini aja. Dari yang sebelah kiri, tengah, sampai yang ke kanan. Karena 3 foto ini tuh nggak termasuk dalam apa ya, satu apa eh apa namanya, pengelompokan wedding. Dia dia sama-sama di kelompok wedding, cuma dia beda di waktu kalau kata gue. Oke, mulai ya. Yang pertama, apa itu wedding fotografi? Atau orang kan biasanya nyebutnya fotografi pernikahan. Itu sebuah foto dokumenter di hari pernikahan. Di fotografi pernikahan sendiri terdiri fotografi. Berbagai jenis fotografi di sini tuh yang gue maksud genrenya ya. Karena di apa, wedding fotografi itu kita nggak nemuin cuma kayak satu model foto doang. Kita bisa nemuin foto konsep di dalamnya. Potret, terus grup potret lah, sampai ada apa, still life juga ada, bahkan candid juga banyak. Lanjut, tapi sebelum ke wedding tuh sebenarnya ada satu sesi foto sendiri, fotografi sebelum foto wedding, yaitu fotografi. Pre-wedding fotografi itu biasanya dijalanin atau dilakukan oleh klien atau apa yang mau menikah ini antara 3 bulan sebelum apa, sebelum resepsi pernikahan lah, atau sebelum wedding tersebut. Nah, di sini gue ngasih 2 contoh foto untuk pre-wedding sendiri. Karena pre-wedding itu kan bukan apa ya, nggak tentu harus di luar ruangan dan nggak juga harus di dalam ruangan. Makanya gue di sini naro 2 foto, yang outdoor dan indoor, dengan konsep yang berbeda. Sebenarnya gini, kenapa sih foto pre-wedding itu terkadang ada yang di gunung lah, ada yang orang cuma pakai baju zaman dulu atau gimana. Sebenarnya kalau yang gue baca, pre-wedding itu foto yang menceritakan tentang 2 pasangan itu, satu pasangan. Tapi kalau gue temuin pre-wedding itu beda lagi, udah bukan ke gimana karakter dari si pasangan itu, lebih ke kayak sekarang tuh lagi apa, lagi boomingnya misalkan lagi apa ya, lagi ngetrennya inilah tema ini atau konsep kayak gini, dan mereka pasti kayak bakal, ih gue lucu nih kayaknya kalau konsep ini, gue lucu kayaknya kalau bakal foto prewed kayak gini. Nah kayak gitu aja, nggak, udah nggak mencirikan, maksudnya masih ada yang beberapa kayak orang wedding tuh, ini tuh karakter gue sama dia tuh kayak gini, makanya gue wedding misalkan di gunung, entah mereka suka outdoor atau segala macem, entah dia pengen kayak orang zaman dulu kayak gini, foto Jawa gini kan, kayak Raisa sama aku ini gitu. Untuk foto private sendiri, barangkali ada yang mau ditanyain, sok gue baca komen ya. Iya, Raisa Julio ini sama Hamis Danu. Sok yang mau ditanyain dulu tentang prewedding, santai aja. Gue mana ya?
Iya Mac, aduh kayak gini komen komen gimana nggak ketawa gua. Kalau sedikit sharing aja ya, eh selama dapat klien prewed itu kebanyakan konsepnya dari mereka sendiri. Jadi kadang kan si vendor apa WO atau fotografernya bilang apa kayak apa ya ngasih masukan konsep atau gimana, tapi untuk sekarang kayaknya yang gue tahu yang gue alami juga si konsep ini tuh dari datangnya dari klien itu. Misalkan gue pengen foto kayak gini, gue pengen foto di sini, itu kesepakatan dari si pengantinnya itu. Ntar baca komen. Emang kalau tempat-tempat buat prewed yang nyari klien eh biasanya tuh gini deh, kalau gua pernah dapet klien, gua dia udah punya konsep. Kalau dia udah punya tempatnya, kita tinggal cross check sebagai fotografer. Tapi kalau misalkan dia klien kayak saya punya konsep ini, saya bisa apa? Bisa ngonsepin tentang konsep apa, tentang kostum lah segala macam, tapi belum ada rekomendasi tempat nih. Gimana enaknya? Itu fotografer juga bisa ikut nyariin. Cuma alangkah baiknya ya dicari sama klien. Soalnya kan tempat juga mempengaruhi kepuasan klien gitu. Itu pertanyaan Ega sama sama Wildan ya, kira-kira gitu sih jawabannya kalau dari gue sendiri. Dari Pratnya Pramita, gimana cara pendekatan kakak sama klien kakak? Gimana ya? Soal pendekatan sih, kalau sebagai fotografer sendiri jujur harus punya sifat terbuka ya, apalagi sekarang kan kalau nggak ngajak ngobrol gimana. Pokoknya kalau gue sendiri sebagai fotografer kalau mau atau segala macem ya udah so asik aja dulu, terbuka aja dulu sama klien. Nanti kan kalau dia cocok juga ngikutin harusnya gitu. Hmm, treatment. Hmm. Salah satunya juga kadang kan si fotografer punya treatment tersendiri tuh. Kayak gue punya customer yang kayak gini, gue harus ngadepinnya juga gimana gitu. Kadang dari raut wajah atau dari cara respon pertama dia juga kan bisa kita tahuin dia itu orangnya kayak gimana gitu. Siapa lagi? Bentar-bentar. Udah itu. Gitu dong mukanya nggak kayak kemarin. Emang gimana muka gue kemarin? Nanti gue fotoin Ega sama si Wildan nih. Beres corona ya. Kalau foto prewed outdoor biasanya pakai lighting tambahan nggak? Tergantung tempat juga sih. Kadang kan kalau outdoor, kalau misalkan di ladang luas kayak gini ya, itu nggak masalah sih nggak pakai lighting juga. Kan kita moto juga ada jamnya. Gimana pencahayaan itu dapat bagus di kamera tuh. Cuma kalau gua sih kadang lebih sering kalau moto di outdoor ya pagi, kalau nggak pagi sore jadi dapet cahayanya gitu. Nggak perlu pakai flash tambahan. Tentunya kan nanti dimaksimalin hasil fotonya sama Bapak Editor Sulaiman Firdaus. Lanjut, siapa lagi nih? Iya bang, di rumah Daus ini baru nyampe tadi sore. Kagak turun Gus, daratan banyak corona. Siap Tuhan ini gak turun ya.
Bang Repdi, giveaway terakhir ntar. Penutupan ada giveaway dari gua. Santai. Oh iya kak, kita motret di jam yang cahayanya over. Emang mengatasinya gimana tuh kak? Terus suka bikin shadow. Suka bikin shadow. Dianya yang bikin shadow apa gue yang suka bikin shadow? Kalau ngomongin shadow, gue juga suka bikin shadow, cuma ntar pernah motret di jam yang kurang tepat. Kalau ngotret di jam yang kurang tepat belum sih, cuma karena dari kita juga, misalkan gue sama partner sama Daus gitu, ada klien buat prewed, ya nentuin jamnya dulu enaknya gimana. Kalau emang cahayanya nggak memungkinkan, ada waktu lain misalkan harus nunggu sore, ya nunggu sore kalau cahayanya nggak enak. Karena cahaya siang kan sebenarnya cenderung ke flat gitu, lebih enak ke pagi dan sore. Mas, brief sama klien itu yang dipersiapin apa aja? By the way, ini udah ditanyain belum? Belum, sayang. Sabar. Brief sama klien itu persiapannya apa aja? Persiapannya paling ya kayak perjanjian sih, kan kita juga punya apa? Punya standar kita harus gimana. Klien juga kan kadang minta, eh pokoknya klien punya apa, kita punya apa, coba disesuaikan gitu. Klien butuh apa kita coba buat menuhin. Kalau kita nggak bisa menuhin buat yang klien punya, ya gimana caranya kita akalin lah, minimalisir biar bisa saling berkesinambungan. Loki lagi. Loki siapa sih? Adanya Thor. Bikin puding ntar terakhir sama giveaway. Oh, cahayanya over dari mata. Kan gini, kita ngambil foto prewed atau wedding tuh biasanya pakai filenya format RAW ya. Jadi format mentah yang harus diedit dulu. Kalau buat ngadepin apa cahaya over dan ngebuat shadow di mata itu bisa dirita sih sebenarnya dengan Bapak Sulaiman Firdaus, dilakukan. Cuma belum pernah sih kayak moto terus ngebuat mata gitu, belum pernah. Karena jamnya juga bener-bener harus diperhatiin. Apa nih ditarik? Gue kan belum lihat. Dekil. Curang waktu gue nggak ada mukanya. Lu jelek sih. Mas, aku mau nanya. Iya, Dekil nanya dong. Dwi maksudnya. Eh dari covernya Paramita. Pernah nggak dapet klien yang bener-bener nyerahin konsep, tempat, dan idenya ke kakak? Karena si klien itu pure kurang paham tentang foto prewed atau wedding, itu bikin bingung atau malah kakak seneng buat dibebasin gitu. Ngomongin dibebasin sih nggak seneng. Sekarang gini, hasil foto itu kan apa ya, imbasnya ke kita. Foto bagus atau foto jelek itu kan imbasnya ke kita. Jadi kalau kadang ngadepin klien, eh, punya konsep, punya tempat segala macam tapi menurut kita kurang, ya sebagai fotografer kadang mempersuasi aja gimana caranya. Ayo kita cari tempat yang lain. Ayo kita rundingin gimana enaknya biar ya meminimalisir lah hal-hal yang nggak enak bisa kelihatan gitu. Karena misalkan dia punya konsep bagus tapi tempatnya nggak bagus kan, ya sayang juga gitu loh. Lebih baik ayo deh gue ikut mikir buat apa, buat ngasih tempat biar konsep lu tuh terjalan dengan bagus gitu. Mana nih Bang Dwi, Dwi Herwin, saya mau nanya. Lanjut ke wedding ya. Nah, wedding fotografi kayak yang udah dijelasin tadi. Di wedding fotografi ini nggak asing lah sama tiga foto ini nih. Dari yang sebelah kiri, ya kan dari sebelah kiri situ. Dari sebelah kiri ini ke potret si pengantin, tapi gue sama, kalau gue sendiri sama temen gue kadang lebih nyebutnya tuh ini foto pose. Yang di tengah ini ada candid dan yang terakhir ada grup potret.
bukannya sering ada sih, tapi emang pasti wajib ada ini di setiap apa, wedding fotografi. Nah, gue mau sharing dikit tentang potret ini ya, potret si pengantin ini nih, si klien yang dua ini di pojok kiri. Ketika kalian punya tempat wedding gitu, misalkan tempatnya di gedung, kalian juga misal gimana ya jelasinnya, kalian nggak harus ini di gedung juga. Misalkan kalian keluar ada tempat yang bagus yang bisa buat kalian apa manfaatin, ayolah foto pose di luar biar nggak dalam semua fotonya, jadi punya hasil foto yang beragam nanti. Itu bisa juga, kayak gue kadang sering dapat tempat misalkan di tempat A, tapi giliran gue lihat di sekitar ada tempat bagus juga buat foto pose atau yang lain, ya udah sebisa mungkin ayo deh gue arahin dulu si klien ini, ayo kita punya kayaknya di depan ada apa ada tempat bagus, gue arahin gimana enaknya. Kalau emang si klien itu setuju, ya jadi foto di luar juga, nggak harus di satu tempat itu aja intinya mah. Dan yang gue ini sih, si klien ini misalkan disuruh foto, diajak foto di luar mau-mau aja, soalnya kan gimana ya, pikirannya kan pengantin gitu loh, ayo deh kapan lagi kita punya foto-foto banyak gitu, mikirnya kan banyak dulu, nanti ujung-ujungnya mas editin biar bagus gitu. Tengah ada candid. Candid ini biasa diambil ya kalau ada momen-momen, misalkan kalau orang orang Indonesia ya, beres akad nikah gitu atau segala macem lagi mau ke tempat yang lain dari tempat satunya, itu biasanya banyak-banyak foto candid yang bagus. Misalkan kalau di gereja dari tempat apa sih namanya ya? Kalau yang di gereja yang tempat nikahnya. Iya, kayak mimbar. Iya kayak kalau di gereja kayak di mimbar gitu, nanti pindah ke tempat mempelai pengantinnya, itu di situ banyak foto-foto candid yang keren, atau dari pengantin yang baru datang untuk masuk ke gereja atau ke masjid gitu. Nah, yang terakhir ada potret group. Potret group ini biasanya diisi sama teman-teman, keluarga, eh rekan-rekan banyak lah pokoknya ini di sini. Pasti pernah semua foto grup di sini. Grup potret. Siapa ini? Tari Lestari. Riweuhnya apa-apa aja. Riweuhnya apa aja kalau foto outdoor, Kak. Riweuhnya ya cuaca. Kan kita misalkan nota atau dari tempat pertama cuacanya bagus, kita setup tempat di sana, kita cari tempat yang enak buat foto, ternyata tiba-tiba mendung. Nah itu sih kendalanya, apalagi kalau cahayanya bagus tiba-tiba mendung, itu udah bete. Paling enggak ya gimana ngakalinnya itu udah bingung. Kalau nggak nyari hari lain, coba foto hari itu dulu gitu. Smilonya mana bang entah ini, santai yuk ntar ada Smilo dari gua, dari Kafiran. eh Mas, kalau prewed kan suka ada timnya kan, dan ada banyak pihak kayak makeup artisnya, wardrobe lah, set tempat, lighting, dan Mas sebagai fotografernya nge-compare satu sama lainnya gimana tuh? Nge-compare satu sama lainnya, uh, compare gimana maksudnya? Nyatuin, nyatuin. Oh, nyatuinnya, Oh, membandingkannya. membandingkan antara wardrobe, set tempat, lighting sebagai fotografernya nge-compare satu sama lainnya gimana tuh? Kebutuhan sih, misalkan gini aja, kalau emang butuh, kadang kan foto private juga gini, sesuai dengan konsep mereka mereka mintanya apa kan, jadi paling enggak kita bisa nyari atau mereka yang nyediain sesuai keinginan mereka. Begitupun set tempat, lighting tuh. Cuma untuk sekarang kayak untuk yang gua lakuin private sesimpel itu sih, paling kayak cuma apa ya, bikin perjanjian gitu, terus ya ngobrol-ngobrol dikit, ngomongin konsep maunya gimana, termasuk editor. Nah, termasuk editor karena tim gue itu aja, semuanya multi talent, ada yang bisa gini lah, cuma editor kan cuma satu, ya gitu. Susah-susah gampang sih nge-compare-nya, cuma kan kembali lagi ke apa yang diinginkan sama klien, kita cuma bisa memaksimalkan gitu.
altar mimbarnya masjid. Oke. Tarik sih. Cara mencairkan suasana supaya pengantin dan keluarganya fotonya nggak kaku bang. Dia nggak tahu di tim kita ada tukang ketawa. Jadi gini, di apa ya, gua freelance juga kan sama teman gua di Happy Ending. Jadi di tim gua ada satu orang buat apa ya, pemecah suasana lah. Jadi ada aja orang yang lucu, ada yang mau lucu lah, buat segala macam. Ya kalau pengen gimana ya, apa sih namanya, mencairkan suasana ya gimana caranya dari kita dulu. Kita usaha aja dulu gitu loh. Atau kalau emang bercandanya cocok atau segala macem, santai-santai aja. Kalau untuk ngarahin segala macem, kita paling ngarahin sambil bercanda-bercanda sih, nggak serius-serius amat gitu. Jadi gue nggak kaku tuh. Kalau di wedding benda-benda apa aja banget dipotret? Benda tajam. Benda gimana maksudnya? Eh, apa aja yang harus ditangkap sama kamera? Di foto atau di video? Kalau foto sih di wedding-wedding tuh biasanya paling, terus apa sih, kayak undangan, seserahan gitu kan. Kalau orang Jawa mah kan pasti ada aja seserahan. Venue juga biasanya ikut foto juga. Cuma kan itu sebagai apa ya, pelengkap dari detail-detail di wedding fotografi. Fokusnya tetap ke si pengantin sama acaranya tuh. Jadi balik lagi ke konsep ya mas. Iya bener, jadi kayak ke konsep awalnya dulu aja deh, dia mintanya gimana, kita kan yang menyesuaikan, maksimalkan. Apa nih, cara mencairkan budget gimana? Wah, ini budgetnya terlalu banyak, kayak menghari nggak bisa dicair-cairin. Cara nagih ke klien, oh, cara nagih ke klien. Aduh, rumuskan budgeting gimana biar nggak ada harga temen. Kalau untuk cairin nagih ke klien sih biasanya gimana ya? Kalau di kita kan misalkan ada uang, gimana di sistem DP ya? Iya. Sistem DP, misalkan dia DP pertama berapa, nanti kalau foto hasil-hasilnya ini semua mau diserahin harus dilunasin dulu gitu. Jadi nggak bisa lu mau semua hasil-hasilnya tapi lu belum lunasin. Kalau di kita gitu dulu. Jadi kayak ya udah nih, hasil udah ada, lu udah DP, nanti kalau hasilnya mau lu minta, lu lunasin dulu gitu. Ya. Untuk merumuskan budget gimana biar nggak ada harga temen. Ya kalau lu mau harga temen, gue juga motonya kayak temen gitu aja. Mau gak? Kalau emang mau profesional nganggep gue fotografer, lu hargain juga harga yang gue kasih gitu. Kalau lu bisa moto sendiri, ya udah moto aja sendiri, selfie gitu. Happy ending berapa budgetnya? Paling minimal. Aduh, Saya sebagai tadi aja saya sebagai founder itu mah personal chat aja ya. PC aja ya, nih dia ada folder-foldernya nih. Nanti kita kasih sambil ngerokok ya, santai. Aduh, koreknya. Oh, emang orang Sunda kagak ada seserahan? Ada, kan misal doang kita, buset. Ada. Misalnya ada kok kayak gitu, souvenir segala macam yang dikasih dari mempelai pria kayak apa. Itu juga pasti ikut foto. Tapi lebih kalau yang kayak gitu, misalkan detail-detail kecil ya, cincin gitu segala macam, souvenir atau seserahan, itu biasa video. Gue lupa lagi nyalainnya. Awal untuk memulai usaha foto wedding apa? Niat aja dulu, sama mental, keterampilan pasti harus punya. Mau belajar, mental itu penting.
bisa moto, bisa ngedit segala macem, tapi kalau nggak ada mentalnya kan percuma. Alat-alat bisa menyesuaikan, kan udah banyak sekarang penyewaan penyewaan kamera atau alat-alat semacam gitu. Aceng udah nanya dari tadi. Aceng nanya mana sih, kan udah dijawab dari tadi. Oh iya. Oh iya ada. Oh iya kak, kalau untuk pemula mulainya dari mana ya untuk foto private maupun wedding? Mulai apanya? Mulai cari kliennya atau mulai fotonya? Kalau untuk memulai ya, misalkan mulai foto, gue kayak bingung nih, gue baru awal, ya HP bagus gitu, cari aja referensinya udah contoh. Kayak gue sekarang udah maksudnya berapa bulan ikut wedding gitu, tetap aja yang beberapa tahun pun masih kudu lihat referensi, masih banyak-banyak lihat referensi. Sekarang kan zaman terus berganti. Nggak mungkin trennya itu aja gitu. Kasih Mas Angga Putra udah kejawab. Roy Julio, pertanyaannya adalah kalau salah satu pengantinnya kagak suka difoto, itu cara ngatasinya gimana ya bang? Aduh, ini yang susah nih. Kadang gimana ya, pengantinnya salah satunya nggak suka difoto, ujung-ujungnya flat flat aja di fotonya gitu. Kita kan sebagai fotografer ngarahin juga, ayo senyum, ayo gimana. Kalau dia tetap flat juga, ya gimana, fotografer juga kan susah ngedit biar senyum. Oh jadi nggak perlu marketing ya. Niat aja dulu deh, itu semua kan niat buat pengen dulu aja tuh. Untuk awal-awal kan pasti orang tuh lebih ke, ya udah gue pengen coba dulu nih gimana sih awalnya gitu. Untuk kedepannya pasti marketing segala macem, atau di bagian lain pasti ntar nih apa, dikit-dikit ada kok muncul, dikit-dikit pasti. Jip, kalau tunangan kan pasti ke keluarga doang sih nih, sama temen lah dikit. Itu gimana caranya biar video sama foto-foto itu bisa berasa rame? Paling kit frame, bikin kolase gitu atau segala macem. Kalau mau bikin rame ya kita jadwalin semua tamu datang itu kapan, terus ya udah kita foto aja semua di situ biar rame gitu. Cuma kalau emang biar kelihatan rame atau lebih berisi segala macam, kita misalkan foto berkeluarga atau segala macam, nanti kan bisa dibikin kolase gitu buat di postingan, jadi kelihatan lebih rame. Ganti orang Bang Roy. Ya, iya nih. Bang Roy baru nanya sekali, sampai bingung gua jawabnya. Ya, lanjut ya. Lanjut ke post wedding fotografi. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari referensi atau segala macam hampir sama ke apa, prewed. Cuma bedanya kan post wedding itu foto atau kegiatan yang diabadikan setelah pernikahan atau wedding itu sendiri. Post wedding biasanya mengabadikan momen ketika sedang bulan madu. Ini lagi, buat sekarang sih lagi zaman zamannya post wedding sebenarnya. Lagi naik daun juga post wedding. Bang Roy kalau corona nggak bisa serius nih. Kalau post wedding lebih ke gimana ya? Eh, susah jelasinnya. Lebih ke kegiatan pas ini sih, apa namanya? Bulan madu, cuma yang nggak pas i pokoknya kegiatan seneng-seneng pas lagi bulan madu, lagi di danau, kayak lagi nyantai gitu, tiduran di samping tebing gitu. Menampilkan kemesraan setelah wedding atau setelah hari pernikahan mereka. Tuh. Jangan.
Pernah dianggap sepele nggak sama orang-orang sekitar yang punya hajat ketika motret? Dianggap sepelenya ya orang itu kadang gimana? Kita kan udah yang dianggap sepele gini aja deh. Kita udah ada perjanjian misalkan kita motret pas acara dia itu cuma 4 jam. Tapi ternyata entah ada alasan apa, entah ada kendala apa segala macem jadi 6 jam atau segala macem. Itu kan sebenarnya hal sepele yang harus ya udah profesional gua 4 jam ya udah 4 jam, tapi karena mungkin mikirnya oh lu udah gue bayar ini segala macam ya udah lanjutin ya, kadang seringnya kayak gitu doang, sepele ya sepele gitu sih. Kalau menyepelekan yang lain belum ketemu. Kak Gipong siapa nih muda berani hijrah, siapa? Triwulas nanya, mana Triwulas? Bentar bentar, oh sorry tenggelam. Kalau yang mendesak sampai nggak jadi datang sedangkan udah ada perjanjian itu di mana, itu gimana, apakah diganti sama wakilnya? eh yang nggak datang apanya ini? Sebagai fotografer misalkan kita udah ada kontrak gitu, udah ada perjanjian buat misalkan di hari H terus kita nggak bisa datang. Eh, kan di ini pasti ada tim. Kalau gue ada tim misalkan satu nggak bisa ini, ada satu lagi yang nge-backup gitu. Masa bulan madu lu ikutan gak mantap ya kan, motonya pas lagi momen-momen seneng-senengnya aja, momen yang memperlihatkan dia itu beres apa dari acara wedding itu, bukan yang lagi mantap-mantap difotoin juga boleh lah, dosa itu kalau mau nggak apa. Ini aduh yang kalau Bang Angga sih sebenarnya komunikasinya aja ya dari kita, yang soal apa namanya dianggap sepele, perbaikin komunikasi deh, maksudnya enak-enakin komunikasinya aja biar dia juga bisa ngerti kita itu gimana gitu, jadi nggak seenaknya juga. Untuk wedding tiganya udah kebedah, dari prewed, wedding, dan terakhir ini post wedding. Nah selanjutnya alat-alat apa aja yang bisa digunakan untuk di sini. Alat yang digunakan udah tentu kamera. Kamera kalau bisa jangan cuma satu, nggak disarankan punya cuma ada satu kamera buat wedding atau buat prewed, itu nggak disarankan. Terus tripod, tripod itu penting banget sebenarnya, cuma kadang ada aja lupa, gue sering lupa buat tripod. Tripod ini penting banget apalagi buat kalau foto potret grup gitu, biar nggak pegel aja. Seru. Lagian kan juga tangan nggak bisa stabil terus, lebih enak juga kalau pakai tripod gitu kan. Kamera stay kita tinggal ngarahin si apa audiensnya doang yang buat difoto. Buat lensa, lensa ada dua yang direkomendasiin sih lah, tapi lebih dari dua, cuma yang sering dipakai sama gua sama anak-anak dua, lensa fix sama lensa wide. Kenapa pakai lensa fix? Karena kalau buat di apa ya, suasana yang antara yang gelap gitu atau tempat yang gelap bisa jadi solusi juga sebenarnya pakai lensa fix, apalagi kalau mau ambil foto pose gitu kan, mau ngambil bokehnya atau gimana. Terus kenapa pakai lensa wide? Lensa wide sebenarnya lebih mendukung buat ke apa, potret, potret grup, yang bareng temen-temen segala macem, foto di depan itulah apa namanya bangku-bangku wedding gitu. Itu jadi kan semua detailnya bisa kelihatan kalau pakai lensa wide. Saya juga kayak pas lagi apa ya akad nikah gitu atau segala macam itu bisa pakai lensa wide biar bisa kelihatan detail semuanya, jadi nggak cuma ke pengantin tapi ke audien yang di apa yang di sekitarnya juga bisa ketangkep dengan jarak yang nggak terlalu jauh juga. Terus ada memori, kamera nggak ada memori mau tuh pakai apa nyimpen ya. Terus ada laptop. Kenapa harus ada laptop? Sekarang kan gimana ya, satu backup juga, backup dulu takutnya ada kesal apa ada keingin apa kesalahan yang nggak diinginkan kan nanti, jadi paling nggak kalau emang sempetin buat backup up lagian juga kan
sekarang udah banyak tuh wedding apa founder-founder yang misalkan kita acara hari ini tapi berapa jam kemudian itu apalagi atau pas selesai wedding kita udah bisa upload gitu. Jadi walaupun hari itu juga motret, hari itu juga kita bisa posting gitu. Terus ada lensa eksternalnya juga ada dua, speedlight sama ini spotlight. Ada lagi. Makasih Mas Abdul. Oke, sama-sama Mas Angga Aditya, Aceng, Febrialdi Siregar. Dalam motret perlu nggak sih merhatiin mood kita yang motret? Kalau perlu acara naikin moodnya gimana ya bang? eh Kalau motret gimana cara ngasihin mood kita yang motret? Gua sebenarnya mood kan bisa dibangun dari kita, bisa terbangun dari kita pas bangun tidur ya. Sebenarnya lingkungan sih yang bisa bikin ini, bisa bikin mencairkan suasana, bisa bikin kita mood jadi baik gitu. Misalkan kita dari awal udah moodnya udah nggak enak nih, tapi kalau kalau gue sendiri dari awal udah mood gue udah nggak enak nih, terus gue ketemu teman-teman gue, ketemu tim-tim yang ya suka bercanda gitu segala macem, ya pasti di situ mood gue mau nggak mau pasti membaik. Dan pasti gimana ya, harus ditanami juga sih di pikiran lu, harus dewasa, harus apa, profesional. Lu kan di sini kerja, nggak bisa juga ngandelin mood ego lu segala macem. Kalau emang masih kayak gitu mah kan bisa juga ngerugiin lu, ngerugiin tim lu, nanti nama baik ya fotografer lu sama tim lu juga kan jadi jelek kalau mood lu nggak enak segala macem, motong asal segala macem. Jadi mood emang bener-bener harus juga sih, harus dibangun bener-bener gitu. Lah boleh nanti harganya buat post wedding. Ya Allah, tuh kan langsung nge DM Pong minta harga buat engagement. Tar santai, PC aja kalau mau naik harga. Emang udah pada BM apa? Oh, ya lah diceritain kayak gini dong, udah pada BM nikah. Sabar. Lighting yang biasa harus dibawa apa aja bang? Lightingnya ada dua sih paling, speedlight sama apa? Paling cuma dua lighting ini yang kayaknya perlu banget dibawa. Cuma entah ada lighting apa lagi juga kurang tahu sih, biasanya sesuai kebutuhan aja. Pernah motret sendiri nggak kak tanpa tim? Belum pernah, belum pernah ya. Paling cuma dua orang sih. Pernah motret prewed cuma dua orang gitu. Nggak berani juga ngambil sendirian karena kan takut ada apa-apa nggak bisa nge-backup. Urusannya sama klien nggak enak juga, apalagi uang kan, udah urusan sama uang mah udah aduh bingung. Mau nggak mau harus profesional juga. Jadi kangen makanan aja. Ini nih yang bawa makanan senampan gini kan Bang Aib. BM kondangan, sabar nanti kondangan kita cek. Agus 10. Oke. Ayo ada yang mau dibahas lagi atau mau sharing-sharing mungkin? Santai. Waktunya nggak kelihatan deh. Oke, sama-sama Pak Siregar. Barangkali ada yang sharing, ada yang mau sharing pengalaman wedding, prewed atau post prewed, sok ditulis di komen. Aduh. Sebelum bawa lighting, biasanya cek tempat dulu ya, kalau gedung yang besar lightingnya apa aja, kalau misalkan gak di gedung apa aja. Nah, itu kita kan harus tahu juga. Pertama harus tahu gimana tempatnya tuh, di mana sih, outdoor apa indoor gitu, venue-nya gimana, pencahayaannya gimana. Cuma untuk meminimalisir ya kalau emang di indoor kita harus bawa spotlight juga, nggak cuma speedlight gitu. Karena kan kebutuhan kita beda antara outdoor dan indoor. Sharing pengalaman yang gak enak ketika wedding dong bang.
Jangan dong di belakang. Pengalaman yang nggak enak di wedding itu apa ya? Gini, gue pernah punya klien. eh Tempatnya bagus, saya tempatnya bagus juga. Cuma gimana ya? Keluarga dari si kliennya itu nggak gimana ya? Kayak ya udah nggak memperhatikan waktu lah. Dia nggak menghargain waktu yang ada. Jangan adalah segala macam dia yang bikin ngerugiin waktu buat di wedding sama buat di fotografernya juga, yang harusnya cuma berapa jam jadi mulur karena ada ya acara-acara nggak penting yang dilakuin sama keluarganya itu sih paling pengalaman gak enak gitu doang. Jadi kan mood kita juga sebagai fotografer jadi gak enak juga, harusnya jam begini udah selesai nih, gara-gara lu tadi ngadain ulah jadi nggak beres-beres gitu tuh. Yang biasa ketawa-ketawa jadi bete juga gara-gara itu. Pengalaman gak enaknya udah enakin aja, santai, dapat duit ini cari duit, mending nikmatin yang ikhlas. Yuk apalagi teman-teman, kalau untuk materi wedding fotografi cuma segitu. Cuma kalau ada mau sering-sering santai, ayo. Gua rasa keluarganya ada yang nonton deh. Gua jangan, ntar gue di blacklist lagi. Ya sharing pengalaman yang pahit aja yang udah pernah dialami beserta solusinya biar bisa jadi bahan antisipasi buat yang lain. Nah, antisipasi sebelum mabok. Gitu sih paling. Kalau pengalaman yang pahitnya gitu, sedih, sering dibikin gamut ya gitu tempat kondisi pas di tempat. Misalkan dari awal planning kita tuh ya udah bakal baik-baik aja atau segala macam, terus tiba-tiba ada entah keluarga atau segala macam yang bikin itu tuh jadi terhambat, itu jadi apa yang harusnya kita mau jalanin ini mereka ada so ide gimana lah, mikir dua kali gitu doang. Kalau solusinya ya kita kan sekarang ada perjanjian, mau nggak mau kalau emang mau diterusin ya ayo, kita kita lanjutin dari perjanjian kita yang udah pernah bikin. Kalau emang mau kayak gini ya mohon maaf, paling nggak kita juga dari pihak fotografer atau segala macam nggak bisa seprofesional dari pertama karena udah ya gimana di gak enakin dulu gitu loh. Nah, nikmatin aja dulu deh gimana ntarnya. Dekorannya sama catering sampai bete ya. Iya, dekor sama catering waktu itu sempat bete gara-gara pihak keluarganya nggak jelas gitu. Hal yang dianggap sepele tapi bisa fatal kalau dilakukan pas foto wedding apa ya kak? Hal sepele yang bisa bikin fatal. Mood, mood itu kalau kata gue mood. Hal sepele. Hmm? Iya waktu juga apalagi. Mood, waktu tuh sepele sebenarnya, cuma kita sebagai fotografer kan kadang bisa ngerasa gimana, akhirnya bisa fatal juga. Yang tadinya semuanya bakal baik-baik aja kan karena ada yang nggak terduga kayak gitu, bisa jadi fatal. Yang harus diperhatiin sama editor tuh apa aja bang? Nah ini seharusnya komen pas live-nya Daus, apa aja yang harus diperhatiin untuk Rita. Lebih ke muka kalau Daus, ya kan? Editor apa editing? Hah? Editor apa editing? Yang harus diperhatiin sama editor pas retouch itu apa? Editor itu yang siap menaikkan, kalau editing itu ya kita yang edit orang. Editor apa? Editor itu orang yang siap follow up lah. Bisa follow Kalau dong. yang udah jadi gitu, di editor Yang harus diperhatiin sama editor pas retouch. Oh, biasanya rapi sih. kalau retouch kan editing bukan ke barang editor. Lebih ke letak barang. letak barang biasanya kan kok pada nyampah tuh di kursi aja pelaminannya, barang-barang kayak HP gitu di Nih kata tukang editnya sih yang harus diperhatiin editor pas retouch, barang-barang yang berguna itu yang suka nyampah kadang di bangku-bangku wedding segala macam, ada HP lah, tas ditaruh di situ kan
eh yang harusnya kita bisa kosong terus ngedit seperlunya aja, jadi kadang harus ngebuang barang itu dulu atau segala macam, nggak penting itu kuota habis. Penyimpanan memori sih sepele bisanya tuh. Iya, inilah gunanya kita harus bawa selain satu memori dan backup. Kalau memori udah full ya ujung-ujungnya kita backup kita tuh. Ya kadang kalau di gua seringnya misalkan satu sesi udah beres, kita backup dulu, kita clearin apa memori yang ini, terus buat kita ganti memori yang satunya atau kita gunain lagi jadi pas sudah kosong gitu. Pernah nggak bang? Gak pernah sih. Nah kalau dari gua itu aja. Gimana, cukup atau mungkin ada yang pengen sharing atau ditanya lagi? Ya kalau udah sekian, makasih banyak dari gua udah merhatiin ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Beberapa mantap. Suara itu bang. Salam dentuman. Sesi santai kalau ada yang mana nanya. Sesi santai nih. Mau nanya aja. Atau mau dikembalin ke slide yang sebelah mana? Nih giveaway buat lo. Bak, gebrak. Angga bercanda mulu nih, Angga ah. Angga gak suka. Au, malu banget. Ya, suka berantem mulu di YouTube, heran. Bang Dimas mah tumben gak kelihatan Bang Dimas. Jam berapa sih ini? Pisang diajatur kalau enak ya. Iya, aku nih Aceh nih suka ngambil pisang diajatan, tahu we. Dimas kudu ada pawangnya. Oh, kemarin dipawangin nih. Pantesan muncul. Mau nanya tentang editor, barangkali editing. Tuh, oh nggak kelihatan Daud. Hah? Apaan? Pasti dulu. Besok kan lu wedding kan? Dibubarin aja wedding kan. Kalau abis nonton ini tiba-tiba ada yang BM nikah, chat aja gampang. Beres corona diladenin kok, dilayanin. Tukang cateringnya kena razia anjir. Boleh dong editing. Anda suka minta-minta mulu ya. Boleh dong editing si dekil. Sok nanya kalau minta editing. Jipong jelas ya. Banget. Bagus. Lu mau nanya editing apa mau ngajak si Agus ngepost? Ini masih punya.
YouTube-nya mana us? Safari apa di close? Di ya telat Nata. Kenapa? Telat. Lu mah telat mulu Nata. Telat mulu lu. Padahal mau ditawarin paket wedding 15.000. Cetaknya di kertas minyak. Awas data rahasia kebuka. Rahasia. Apa? Ini bukan. Lihat ini mana partisipan? Si Muti ngapain? Acara adat ya. Kita kan setiap wedding ada di upacara adat ya kan? Hah? Kayak yang pas tarkam Kenapa? ada upacara adat. Nah, ada. Thumbnail lu panjul. Hah? Thumbnail. Emang kelihatan. Maksudnya? Thumbnail gimana? Collab sama tim upacara adat mah ya udah. Kan kadang setiap ada acara gitu ada apa sih namanya yang orang Sunda gitu? Lulus ke rumah yang dia. Ya wis ya Cem-ceman. cem-ceman bro. Ini gelap sebenarnya bukan hitam, gelap. Kalau nggak kontrasnya dinaikin dulu. Alasan aja anjir itu mah Orang gue di sini putih. Ada lu. Kirap. Emang kirap namanya? Kira pasti. Kadang kalau ya tarkam gitu segala macem. Kalau waktu ikan Bang Anis juga kayak gitu. Yang orang Arab itu. Ada. Biasa kalau wedding gitu emang pasti ada upacara adatnya dulu sih. Ada yang orang Sunda kayak yang waktu itu orang Arab juga ada sebelum acaranya. Tapi kalau ini Kalau di gedung mah jarang ya. gedung ada dan nggak ada. Tapi kalau biasanya kalau kayak simple ini apa wedding estetik gitu ya apa sih modern Cuma wedding itu modern udah jarang, nggak ada malah sih waktu itu untuk modern wedding karena pakaiannya kan udah bukan pakaian udah kayak adat. Udah lebih ke luar negeri. Udahin ya? masih ada yang motor. Mau masih lanjut? Mau nanya Nanya-nanya. Sok ngobrol lewat komen. Aing jawab secara live. Tambah biaya lagi soalnya kalau acara adat. Makanya udah jarang. Makanya itu. Tapi kalau yang upacara adat biasanya yang ada upacara adat ya lebih PR sih. Kita gitu loh. Datang lebih awal, biasanya kayak gitu ada di awal. Tambahan biaya. Mendingan buat honeymoon. Tambah honeymoon. Gak bisa join apa ini live-nya anjir. Pegel amat ngetik. Bisa. Emangnya Bigo live? Kamu kira mau ke Bigo Zoom live? nggak mau ke Zoom Mau ke Zoom? Apa kamu ke Zoom? mau pindah Zoom nggak pindah Zoom yuk. Ayo kalau mau pindah Zoom.
Liga tinggal 5